Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Minflo Chen. Selamat datang di playlist dasar pemrograman episode ke-9. Maaf sebelumnya Minflo udah lama menghilang dari peredaran, tapi semoga dengan kembalinya Minflo bisa menambahkan lagi ruang berdiskusi kita untuk belajar. Setelah kemarin belajar tipe data dan variabel, gak afdol rasanya kalau gak belajar input dan output. Karena dasarnya program komputer itu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses program, dan output. Input adalah suatu data yang kita masukkan ke dalam program. Contoh perangkat inputan di kehidupan nyata ada banyak, di antaranya ada mouse, kamera, keyboard, dan juga mikrofon. Sedangkan proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan program untuk menghasilkan output. Berikut beberapa contoh perangkat pemproses. Di antaranya ada CPU atau prosesor dan juga GPU, graphic process unit, dan masih banyak lagi. Sedangkan output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses. Output biasanya ditampilkan ke layar komputer. Contoh perangkatnya ada monitor, printer, speaker, dan juga proyektor. Nah, begitu juga di bahasa pemrograman C++, terdapat beberapa fungsi dasar untuk menampilkan yaitu output dan mengambil yaitu input. Oke, Minflo Chen bahas satu-satu ya. Mulai dari fungsi output. C++ memiliki 4 fungsi dasar untuk menampilkan output. Yang pertama ada cout, yaitu fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layer. Biar paham, Minflo langsung bikin teori disambung praktek ya. Oke, kita coba untuk praktek menggunakan cout. Oke, kita coba buka dev C++-nya. Pertama pilih file, lalu new, kemudian pilih source file. Nah, kita bisa mulai dengan bikin headernya terlebih dahulu, yaitu headernya kita gunakan include iostream. Oke, kemudian jangan lupa tambahkan using namespace std, biar kita tidak menuliskan std terus-terusan kalau kita ingin menuliskan output gitu. Kemudian kita tuliskan main functionnya, yaitu integer main, lalu kita bikin apa yang ingin kita buat di dalamnya. Oke, karena tadi kita belajar cout, maka kita bisa gunakan fungsi cout untuk menampilkan nama kita misalnya. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Cara untuk merunningnya bisa dengan pilih save as, lalu tulis namanya misalnya ini cout. Kemudian kita bisa klik compile and run. Lalu tunggu beberapa saat, maka ini akan menampilkan output nama kita. Oke, kita coba kembali ke slide. Kita sudah berhasil untuk mencoba satu cara untuk menghasilkan output dengan menggunakan cout. Sekarang cara kedua itu ada CERR. CERR untuk menampilkan error untuk penulisan sintaks sama seperti cout, hanya beda pada konteks penggunaan saja. Biasanya CERR ini digunakan untuk menampilkan error. Jadi kita coba buat, untuk prakteknya kita coba buat seperti ini. Misalnya kita pindah ke tab CERR, ini aku udah coba bikinin. Kemudian kita bikin include, headernya jangan lupa include iostream ya. Lalu bikin using namespace std. Oke, kemudian integer main ya. Lalu kita panggil fungsi ser dan kita bikin suatu message error, misalnya an error occurred ya. Misalnya kita bikin seperti kita kurang R-nya ya. Nah, misalnya kita bikin seperti ini dan jangan lupa di return 0 ya kalau menggunakan ser. Kita coba running aja. Oke, jangan lupa di sini titik koma dan running. Nah, maka akan muncul message error, an error occurred ya. Oke, tadi kita sudah mencoba cara kedua dengan ser. Apa ada cara lagi? Tentu aja ada, karena selanjutnya ada silog untuk menampilkan log. Mirip dua sebelumnya untuk penulisan sintaknya, hanya penggunaannya beda, yaitu untuk menampilkan log. Biasanya kalau teman-teman
menggunakan bahasa pemrograman yang lain, log ini sangat membantu untuk men-tracing debugging dari error suatu program. Atau kita ingin men-tracing data yang sudah terkirim apakah berhasil atau tidak, itu sangat membantu menggunakan log. Oke, kita untuk si log kita coba untuk praktek dengan membuat sebuah variabel namanya A dengan value 9, kemudian kita coba tracing apakah angka ini berhasil ditampilkan atau tidak gitu ya. Ataukah berhasil didapat atau tidak, seperti itu. Kita coba. Di sini aku udah siapin ya. Tinggal kita ganti aja tadi. Kita inisialisasikan dulu. Ya, cara menginisialisasi jangan lupa sebut tipe datanya, lalu nama variabelnya, kemudian value dari angkanya gitu ya. Lalu kita coba si log apakah ini berhasil menerima angka 9 gitu ya. Oke, jangan lupa di return 0. Oke, kita coba running. Nah, berhasil ya. Berarti dari sini udah berhasil mengirimkan angka 9 ya. Log itu fungsinya seperti itu. Oke, the last one. Untuk fungsi output ada printf. Sebenarnya ini tuh fungsi asli dari bahasa C, tapi teman-teman bisa pakai ini juga di C++. Fungsinya buat apa sih, Minflow? Yaitu menampilkan output ke layar komputer. Nah, kita langsung coba praktek aja sama untuk menampilkan nama kita aja ya. Di sini aku coba copy aja untuk header dan lain-lainnya. Kita coba langsung bikin di sini. Lalu kita gunakan printf ya. Mungkin yang sering menggunakan C pasti familiar dengan ini gitu ya. Cendekia Lutfieta Nazalia. Dan jangan lupa ditutup dengan titik koma. Kita coba running aja. Nah, sini sudah berhasil menampilkan nama kita gitu. Oke, kita balik lagi ke slide. Selanjutnya biar kita dapat diinputkan, maka Minflow introduce nih fungsi input yang ada pada C++. Ada dua fungsi. Yang pertama cin dan scanf. Seperti biasa kita akan bahas satu-satu dulu. Jadi kita bahas dari cin dulu. Jadi fungsi cin atau cinput itu adalah fungsi untuk mengambil input dari suatu keyboard ya. Contohnya kita langsung praktek aja. Misal kita punya variabel nama. Kita pengen variabel nama ini bisa diinputkan nama kita atau nama teman kita atau nama siapapun gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan cin untuk menginput nama yang sudah kita batasi karakternya sebanyak 10 itu lalu kita tampilkan gitu ya. Kita coba paste dulu value kayak biasa. Lalu kita bikin inisialisasi char nama ya. Di sini kita bikin 10. 10 itu artinya maksimal huruf yang ada di dalam namanya itu. Nanti yang diinputkan cuma ada 10 huruf gitu. Misalnya di sini kita pakai cout, lalu masukkan nama gitu ya misalnya. Misalnya masukkan nama. Kita minta untuk user kita masukkan nama. Kemudian bagaimana cara mereka input? Kita gunakan cin. Cin tinggal dipanggil variabel yang udah kita bikin, yaitu variabel nama tadi. Kalau pengen nampilin nama yang udah diinputin pakai apa? Sama, pakai cout juga bisa. Jadi pakai cout, terus kemudian kita bikin nama, ya. Lalu kita tinggal tampilin variabel nama yang sudah diinputkan tadi. Jadi kalau di C++ itu dia sequence, pemrogramannya sequence, jadi berurut. Jadi ketika di define, kemudian value nama itu sudah diisi dengan sesuatu, dan kalau kita panggil nama itu nggak bakal kosong lagi. Dia bakal terisi sesuai dengan eksekusi terakhir dari nama itu. Jadi dia sequence per baris gitu ya. Kita coba running aja. Oh, nama. Oh, di sini aku bikin name ya. Jangan lupa di sini nama ya. Jangan sampai typo ya, karena variabel itu hanya mengenali sesuai yang sudah kita define gitu. Jadi saya coba masukkan nama saya, misalnya Cendekiawan misalnya. Oke, nah di sini sudah bisa tampil nama Cendekiawan gitu ya. Nah, ada yang terakhir di input ini sendiri ada yang namanya scanf. Sama seperti printf, dia sebenarnya dari bahasa C, tapi bisa juga digunakan di C++. Jadi fungsi scanf ini adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Fungsi ini memiliki format seperti fungsi printf. Nah, kita coba praktek dengan study case seperti ini, di mana nanti ada inisialisasi variabel Y dengan tipe data double. Kemudian kita coba tampilkan untuk meminta user kita menginput sebuah decimal number. Lalu
Kita gunakan fungsi input ini, scanf ya. Lalu kemudian kita coba tampilkan gitu. Tipe datanya tadi kita gunakan adalah double ya. Double, nama variabelnya y. Kemudian printf, enter a decimal number. Kita minta dia nginputin decimal number misalnya. Oke, selanjutnya kita bikin scanf. Kemudian kita menambahkan persen ya. Persen lf, ny ya. Lalu untuk ininya kita tambahkan printf persen lf backslash new line, jadi bakal untuk hasil outputnya itu bakal muncul di baris selanjutnya. Lalu kita panggil variabel y dan jangan lupa ditambahkan titik koma. Nah, ini kita coba tampilkan, misalnya kita bikin angka 1. Nah, maka yang akan diproses oleh outputnya itu akan menampilkan 1, sekian 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 gitu. Jadi dia menjadi sebuah angka desimal. Gitu, karena tipe data di sini yang kita inputkan adalah double. Oke, selesai buat episode hari ini. Sekarang udah bisa lah ya menginputkan atau mengoutputkan. Jadi latihan terus. Kalau ada yang mau didiskusiin sama Minflow boleh banget di kolom komentar. Dan jangan lupa buat nonton episode playlist dasar pemrograman lainnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.